Jenang. Jadi maunya saya Pak, karena hajatnya maksa 10 miliar per bulan, ibadahnya juga harus maksa. Ini Bapak dan Ibu baca Quran, Pak Haji saya udah ngantuk-ngantuk, maksa. Mau bikin kopi, mau bikin teh, mau cuci muka, mau bikin air jeruk nggak pakai gula, maksa. Mau saya begitu, Bapak dan Ibu kan enggak. Pak Haji ulangi lagi. Pak Haji ulangi lagi. Nah begitu. Bisa? Bisa. Ayo. Jadi ngantuk itu berarti lilinnya mati. Nah. Kalau lilinnya mati, nggak bisa dapet. Pulang nggak tuh tuyulnya? Nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang, ditangkep. Ditangkep sama penduduk. Ketangkep. Ah? Itu mah yang ngepet. Oh, yang ngepet. Kalau tuyul? Wah, berarti dia punya tuyul. Gue mancing agak blon. Dia berarti lo pernah punya tuyul. Belakang lo pernah ngepet. Buktinya lo tahu semua seluk-beluk tuyul. Kalau tuyul tinggal di rumah, Pak. Tuyul tinggal di rumah. Tinggal Soalnya di rumah. tetangga saya pernah kayak gitu. Ada yang punya. Ada yang punya. Kalau babi ngepet dirubah, keluar baru berubah. Ya udah, pokoknya saya percaya sama ahli tuyul. Saya ikut. Pokoknya intinya gini. Hari ini di pertemuan kita yang malam ini, saya mau Bapak dan Ibu harus super yakin. Kalau memang hari ini belum terkabul, besok harus terkabul. Kalau besok belum terkabul, lusa harus terkabul. Jadi begitu, jangan hari ini belum terkabul langsung lemes. Kurang apa ya saya Pak Haji? Langsung saya jawab, kurang ajar. Ya habis kurang apa? Kurang YouTube. Iya. Sampai kapan ya Pak Haji saya terkabul sampai kapan? Saya nggak mau jawab. Kus plus jawab Kus plus. Apa kata Kus plus? Nah? Kapan? Penutup, Bapak Ibu sebelum mungkin ada yang tanya, moto yang dari Pamuja tadi harus kita balik, harus kita rubah. Perhatiin. Harus kita balik dan harus kita rubah. Perhatiin. Dirubah menjadi daripada hidup sengsara, dihina, keluarga, tetangga, saudara, mertua, saudara, lebih baik kaya raya, tajir, praktek tajir melintir, praktekin ilmu RDAY. Ulangi lagi. Bos, sebelum diulangin yang jelek dulu biar dia bisa bandingin. Oh, yang jelek dulu yang ya. Jelek dulu. Yang jelek dulu. Yang punyanya Pak Pamuja tadi. Yang tadi adalah daripada hidup sengsara, dihina keluarga, tetangga, mertua, saudara, lebih baik kaya raya walaupun dimakan setan. Itu yang jelek. Itu yang jelek. Tapi setelah kita datang ke RDAY, moto itu kita revisi. Ibaratnya kita tambahin turbo. Ya. Ini yang nggak turbo kita copot tambah turbo. Jadi gimana? Daripada hidup sengsara, dihina keluarga, saudara, tetangga, mertua, lebih baik hidup kaya raya, tajir melintir, praktekin ilmu. Saya mau cair tiap bulan 10 miliar. Amin. Terutama yang kita utamain Lolita dan Jelita. Amin. Yang tidak masuk Lolita dan Jelita, tolong daftar ulang. Bisa? Bisa. Oke. Satu pertanyaan laki, satu pertanyaan perempuan. Sebelum saya tutup. Hah? Iya apa? Ayo. Sebelum saya tutup. Yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Saya dari Bekasi, tahu channelnya Pak Haji itu dari YouTube ya.
sekitar 3 bulan yang lalu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, suami saya itu pertamanya kerja di kantor Kelapa Gading. Terus nggak lama itu dia punya perempuan lain. Habis itu keluar kerja. Habis keluar kerja terus nge-Grab. Sampai sekarang pun masih nge-Grab. Pendapatan itu sehari cuma 20.000. Saya sekarang tinggalnya di tempat kakak saya. Numpang tidur. Kenapa mbaknya nggak praktekin ilmu RDA, mbaknya aja? Saya juga yang praktekin, saya, istri saya enggak. Setelah saya kaya raya tajam melintir, istri saya sayang banget sama saya. Betul? Iya, Pak Haji. Begitu mbak, udah jangan abaikan laki. Praktekin ilmu RDA sendiri. Tapi Kalau bisa, ini Pak Haji, saya kan punya utang sama kakak saya. ya kan belum dipraktekin. Lo dipraktekin Iya, belum? belum. Ya praktekin dulu. Gak ada nangis-nangis. Saya nggak mau nangis. Saya maunya beser di tempat. Yuk, cepetan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ibu Ayu dari Gorontalo. Tadi kan Pak Haji sudah jelaskan bahwa ada sedekah ekstrim dan ibadah ekstrim. Yang saya tanyakan itu rumusnya untuk sedekah ekstrim itu yang bagaimana Pak Haji? Sedekah ekstrim itu sedekah senilai makanan favoritnya ibu. Ibu sukanya apa? Coto Makassar. Berapa coto Makassar? 30.000. Minumnya es teh manis 5.000. 35.000 kali 500 anak yatim jumlahnya RDAI kali 12. Ibu sukanya apa? Ayam goreng geprek. Berapa harganya? 25. Nah, misalkan 35 atau 30.000, minumnya 5.000 kayak gitu. Bisa? Yuk. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, kalau misalnya udah minum air yang Kobokan sampai 9 hari. Saya udah 4 hari udah gatel. Gatel. Udah ada yang garuk belum? Belum. Airnya, Pak, nih gatel. airnya saya berhenti. Oh, jangan dong, terus. Oh terus. Nggak Kalau tahan. gatel, terus minum. Sampai nanti nggak gatel. Oh gitu. Iya. Terus sampai nggak gatel. Nanti udah nggak gatel Saya baru di berhenti. stop. Oh iya. Gitu. Oh. Terus awalnya alat kelaminnya mbaknya lonjong sampai oval. Sampai kotak. Oh gitu. Ya, lanjut. Ya. Mic-nya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nangis, kalau nangis lo keluar, ngapain lu nangis? Udah dari situ aja. Jangan nangis, kalau nangis lo keluar. Gue nggak mau nangis. Nggak mau nangis gue. Karena di sini nggak mau air mata. Gue maunya alat kelamin. Buat apa? Ayo, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Ayo, jam 9 gue ada tamu eksklusif. Ini Pak Haji, masalah suami sakit. Udah jalan 6 tahun. Terus rezeki saya seperti ditutup. Kan ibu belum praktekin ilmu RDA ya. Kobok alat kelamin, minum kayak mbak tadi. Udah ikut Kobok. rapat ya Pak Haji ya. Udah dikobok belum? Kalau itu kan belum Pak Haji. Ya udah kerjain dulu. Jadi ibu besok datang lagi kemari Jadi, gitu. pengen- Jangan nangis. pengen- Saya nggak mau nangis. Kalau nangis Haji Marco kasih empeng. Ini namanya Haji Marco. Pengen rumah laku Pak Haji. Ya udah tinggal digosok pakai baju, pakai celana, digosok. Ini pintunya nanti laku. Enggak, maksudnya mau nanya Pak Haji, apa ada yang nutup? Nggak ada. Rugi nutup ibu. Suami- Udah jelek, pesek, kurus. Nggak ada. Orang paling goblok nyantet ibu. Enggak, maksudnya suami gitu tuh. Nggak ada. Ibu nggak ada yang nyantet. Ciri-ciri orang disantet tuh tinggi, putih, mancung. Ibu nggak masuk kriteria itu. Ada lagi? Ya rezeki nggak ada yang nutup Pak Haji. Nggak ada. Nggak ada yang nyantet ibu. Orang paling goblok nyantet ibu. Cantik enggak, mancung enggak, tinggi enggak, putih enggak, jelek iya. Pesek iya, ah? Kata Pak Haji jelek ya kan, tapi kata saya suaminya itu cantik. Suaminya cantik, berarti lo homo dong. Kalau cantik tuh perempuan, bos. Kan tadi dikawin sama saya usia 12 tahun.
12 tahun udah nikahin saya Pak Haji. Sayanya waktu itu umur 30 tahun. Jadi selisihnya 18 tahun sama saya Pak Haji. Ya. Jadi Pak Haji supaya rumah cepat laku. Ala lu praktekin dulu ilmu RDI bangun jam 00 senyum Iya, Pak, mandi itu pagi kan tahajud iya, dulu. Praktekin Pak Haji kan saya udah ikut privat. Iya terus jangan bilang ini tadi privat Pak Kiai berapa yang keberapa? Ketujuh. Iya, aku pengennya mau ikut privat terus Pak Haji ya. Ya udah lo praktekin dulu. Lo tuh banyak ngeluh bos. Kenapa gue bilang? Karena lo baru nanya aja megang mic nangis. Makanya gue nggak setuju. Coba kalau nanyanya tegar, gue jawabnya enak. Tapi kan lo nangis. Tadi setan gue bisik. Ji itu yang nanya setan. Ah, lu. Tepuk tangan ya. Jangan nangis. Besok datang lagi kemari. Jangan nangis. Nggak boleh nangis. Hah? Bahagia. Orang yang gembira, orang senang rezeki datang. Kalau orang sedih rezeki tuh, tanya pakarnya. Lu tuh sedih. Jadi rezeki pergi. Harusnya senang, rezeki Pengennya mau senang Pak Haji ya. makanya lo paksain senang dulu baru masuk kemari baru nanya. Karena lo nangis, gue nggak mau jawab. Gue nggak biasa nanya orang nangis. Nggak mau, harus senang. Gimana Pak Haji biar gue senang? Sekarang lo maju sama laki lo, nenen di depan. Yo ada lagi ya, saya mau datang. Ayo, mana mic-nya? Ayo cepetan, saya mau jalan. Ayo. Pak Haji, mau nanya dong ilmu kekiniannya apa sih biar anak saya tuh cepet nikah? Kenapa? Ilmu kekinian yang saya harus pakai apa biar anak saya cepet nikah? Itu tadi kalau bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud baca Quran itu di situ. otomatis. Itu Oh, ilmu gitu. kekinian. Ya udah. Kalau minum kekinian ya Haji Marco. Ya udah, makasih Pak Haji. Ya. Pak Haji, gimana caranya telinga sakit biar sembuh? Oh gampang. Ditiup. Ya. Ditiup sama apa? Alat kelamin suami. Mau tanya Pak Haji, kalau mau melaksanakan Ya, dicolok, colok. Pak Haji mau tanya, kalau nggak tidur dulu mau melaksanakan sholat malam sama Boleh. mandi? Nanti Boleh. kalau tidur ketiduran. Tapi kan kalau lo nggak pernah tidur, lo kaya raya nggak bisa. Kan lo nggak kaya raya. Gimana caranya biar gue cepet tidur? Lo copot soal dalam lo, ikat di kepala. Nanti kan lo malu keluar kamar. Lontang lantung. Bohong lo nggak tidur. Maksain bos. Iya. Lagi Bapak, tunggu Bu, Ibu, tunggu Bu. Ya. Ini, Bapak, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Langsung nanya Pak. Begini Pak Haji, jadi ya Allah, saya sakit udah 6 tahun jalan Pak Haji. Ya, sakit apa? Sakit, jadi tadinya Pak RT datang ke rumah, Pak Karso kan usianya udah 65 tahun. Iya ada apa Pak RT, mumpung di rumah saya ada dokter mata dari rumah sakit Ahmad Wardi di Serang ya kan. Jadi itu Ahmad Wardi itu khusus rumah sakit mata Pak Haji. Siap Pak RT, saya siap aja langsung saya ke rumahnya Pak RT. Begitu diperiksa sama dokter, katanya Bapak harus dioperasi ini kataraknya udah tebal katanya. Siap Pak dokter, besok harus ngumpul kata dokternya, ngumpul di sini nanti dibawa ke rumah sakit ada 2 mobil. Jadi saya malah diantar sama istri ke mobil ya kan. Sampai operasinya juga diantar sama istri ya kan. Begitu itu Pak Haji ya kan. Lagi baru mata kanan bagus, masih bisa naik motor, nyetir mobil masih bisa. Begitu bulan berikutnya November ini mata ini Oktober 2019, ini November 2019 langsung ngeblank, otak aja ngeblank, nggak ingat sama temen Pak Haji. Langsung kata dokter, Bapak kena sarafnya. Tapi saya berobat ke dokter saraf udah berapa puluh kali nggak ada perubahan sampai sekarang Pak Haji. Mohon ini Gampang, gimana? kasih mic-nya. Haji Marco jawab, mata buta. Nih perhatiin Bu, ini obatnya di Bu Manjur. Agak cepat, gue jam 9 udah selesai mau jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ketika saya ada masalah dengan mata, pertama itu saya melihat berayang semua.
orang jadi 2. Jadi dia kalau lihat alat kelamin istri 1 bisa jadi 10. Pak Haji, Jejer. lihat tete jadi 4. Tuh, Bang. Lanjut. Jadi itu kalau lihat tiang listrik juga ada 2. Terus kalau lagi bawa motor atau lagi kendaraan, itu jalan yang biasa aja nggak macet, jadi banyak orang gitu semuanya. Jadi dua semuanya. Jadi saya pergi ke dokter dan diperiksa di semuanya, alat-alat canggih di Bogor. Pokoknya keren, dokter juga keren. Terus saya dikasih obat, tetes mata, suruh ganti kacamata lebih tinggi lagi level dari minusnya sama silindernya. Sampai di rumah sehari, 2 hari, 3 hari nggak sembuh. Terus saya baru ingat ya, kalau lagi mentok begini baru ingat sama guru. Biasanya kan kita agak lupa gitu kalau kecil lagi butuh doang. Terus saya bilang sama istri saya, "Ma, tolongin papa dong, kalau nanti kita punya guru Pak Haji, kearifan lokalnya mantap, kenapa kita nggak pakai aja gitu." Karena saya pas di dokter itu nggak ada perubahan. Jadi sebelum tidur istri saya colek alat kelaminnya. Tangan kanan itu colek ke lubang alat kelamin. Terus ke mata saya sebelah kanan. Sebelah kanan. Tangan kiri colek, masukin lubang. Masuk lagi. Buat mata kiri. Ke kiri itu saya dilakukan sama istri pas mau tidur. Juga pas kita bangun tidur, istri saya udah colek lagi. Udah coleknya ini suka nyolek-nyolek ke mata saya. Terus colek kanan, tangan kanan ke kanan, tangan kiri ke kiri. 1 hari, 2 hari saya kayak mulai agak lupa ya. Terus keempat, saya kok baru ingat lagi kalau saya punya problem kalau mata berbayang semuanya gitu. Ternyata saya nggak tahu itu hari keberapa udah sembuh. Wah, jadi Bapak istri tepuk tangan dong. Istrinya suruh colek. Masuk ke mata kanan, tangan kanan, mata kiri, tangan kiri gitu. Memek. Lu goblok amat dari tadi. Tepuk tangan dong. Kalau yang perempuan laki ya sama. Kalau laki ya perempuan, Bos. Manjur, Bos. Ini ilmunya nenek kita zaman dulu. Makanya dulu anak kecil kalau mandi suka dikencingin ibunya, betul? Ditarangin. Kalau lo dimandiin dikencingin, yang ada kumis lo rontok, mata lo buta. Tepuk tangan dong. Pak Haji, tanya. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Iya. Iya, saya kan tinggalnya di Bekasi. Nama saya Ibu Nani. Ini saya kan tinggal rumahnya kan di pinggir kali ya Pak ya. Sekarang kan mau lagi ada penggusuran, pelebaran kali. Maksud saya rumah saya tuh biar aman gitu. Bagaimana caranya ya Pak Haji ya? Biar nggak kegusur gitu atau kepangkas gitu ya Pak Haji. Gampang, pada saat nanti ada bulldozer lewat lo telanjang bulat. Ya. Nanti rumah lo nggak dikeduk pakai bulldozer, lo nya dikeduk tuh. Ya. Lo meraktekin lah ilmu RDAY, cebok-cebok, cawik-cawik disiram di depannya. Rumah saya nggak akan digusur. Iya Pak. Ya, ini ilmu sebenarnya nggak usah ditanyain, tinggal praktekin ilmu kearifan lokal ya. Iya. Makasih ya Pak Haji. Ya, yuk sebelum saya tutup, yuk, ayo, boleh, mic-nya mana? Assalamualaikum Pak Haji, saya Lastri dari Depok Pak Haji. Kan tadi saya iniin kan masalah kalau rezeki ngalir itu kan kalau bisa hubungan suami istri lebih baik ya Pak Haji. Cuman rumah tangga saya, gue sendiri. Cuman rumah tangga saya sudah lama seperti kayak hidup masing-masing gitu Pak Haji. Jadi kita nggak pernah satu kamar, tidak pernah berhubungan lagi gitu. Makanya pas tadi Pak Haji bilang kalau rezeki mau ini nenenin gitu. Terus gimana ya mau ininya? Tapi kalau hati saya tuh kayak udah luka, udah kecewa gitu sama suami. Apa saya harus belajar ikhlas untuk? Iya, kalau istri berani nenenin ama suami, balasannya dari Allah
masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau kita nih ada siksa kubur, ibu nggak akan disiksa di dalam kubur. Jadi kita kadang nanya, Allah, kenapa ibu ini nggak ada siksa kubur? Langsung dijawab sama Allah, karena di dunia udah disiksa sama suami. Dengan nenek ini kan tersiksa loh kan. Tapi Penting hati saya kalau lagi itu sering inget kelakuannya gitu Pak Haji. Ya jangan. Oh, iya. Nanti kalau udah kaya raya baru lo tinggalin laki lo. Sekarang wajib lo. Jadi kalau malam ikhlas. lo turun dari tempat tidur, tiarap datang ke suami. Walaupun kadang kalau dia nolak gitu. Gampang lo langsung, papa. Bohong dia nggak mau. Nafsunya hilang Pak Haji. Hah? Nafsu suami saya hilang. Hah? Enggak. Kan saya tadi nggak bicara bangun apa enggak. Iya. Nete, iya. Oh itu aja dulu ya. Setuju. Oh ya udah. Siapa Haji? Masih lagi. Mana yang mau nanya lagi? Kalau yang jam 00 itu dari jam berapa, Pak? Jam 00. Kenapa? Jam 2 boleh? Nggak boleh dong. Di Al-Quran ayatnya 1/2 malam. Bukan 1/3 malam. 1/2 malam. Kalau 1/2 malam kira-kira setengah malam jam berapa ya? Jam 00. Setengah. Terus kalau biar usaha lancar gitu loh. Kan lo belum bangun jam 00 senyuman di pagi tahajud baca Quran 12 juz. Itu lagi. Baca Quran dulu. 12 juz. Ayo. Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani dari Taman Solo, Pak Haji. Alhamdulillah saya udah 10 bulan ya Pak Haji. Bakso Taman Solo. Ya, saya kesini dulunya dikasih unjuk sama adik saya Pak Haji. Pak Haji mungkin masih kenal mukanya. Dia itu alhamdulillah setelah dari sini semua hajat-hajatnya terkabul Pak Haji. Yang istrinya punya utang kartu kredit alhamdulillah lunas. Pengen punya anak alhamdulillah kata Pak Haji bakalan jebol. Alhamdulillah punya. Sekarang anaknya di sini Pak Haji 7 bulan. Nah, sekarang ini adik saya. Kok bisa bunting diapain? Kata Pak Haji kan bilang, lu bakalan punya anak jebol. Alhamdulillah akhirnya tuh punya anak Pak Haji. Makanya sekarang saya Diapain kesini. istrinya sama dia? Tahu diapain tuh? Nah, pertanyaan saya Pak Haji, saya ini kan udah hampir 5 tahun ya Pak Haji single parent gitu Pak Haji. Terus saya dikasih unjuk di Pak Haji sama adik ipar saya. Mbak, ikutin aja ilmu Pak Haji gitu. Pakai celana dalam terbalik, BH terbalik. Sampai Emang hajatnya apa mbaknya? Saya pengen cepet dapat jodoh lagi gitu Oh Pak Haji. gampang, cari celana dalam laki-laki dipakai, tapi mesti mereknya Calvin, Mark and Spencer. Sampai sekarang pun ilmu Pak Haji saya pakai. Mbaknya pakai celana dalam laki-laki Mark and Spencer gak? Enggak. Nih gue lagi pakai. Nih gue dibeliin bini gue nih. Ilmu Pak Haji saya terapin Pak Haji pakai BH sama celana terbalik di Pak Ya Haji. nggak sampai boleh, sekarang mesti gitu. pakai celana dalam laki-laki Mark and Spencer. Merek apa Pak Haji? Mark and Spencer, celana dalam laki-laki mereknya Mark and Spencer, adanya di Plaza Indonesia. Itu Adanya di Pondok Indah Mall. itu dibalik atau gimana Pak Haji? Baru Pak Haji. Gak apa-apa kalau ibu mau nitip aja dari saya, ntar saya yang beliin. Nanti ibu tinggal pakai gitu. Kebetulan saya lagi nyari tumbal, kurang 2. Ya Pak Haji itu aja sih Pak Haji. Makanya kadang saya ada yang suka, saya nggak suka. Di gitu, Bekasi Pak Haji. ada gak pakai Spencer? Di mana Pak Haji? Oh baru apa bekas? Baru apa? Baru bu. Baru kalau second adanya di Taman Puring. Di Taman Puring, kalau nggak di Poncol tuh ada di Poncol tuh di Galur. Poncol tuh daerah gue tuh. Ya Taman Solo. Kalian beli stop kontak. Itu berapa lama Pak Haji pemakaiannya Pak Haji? Di Poncol. Ada di Galur. Dekat itu stasiun kereta api Senen.
Pak Haji, itu dipakainya terbalik atau bukan Pak Haji? Kebalik. Terbalik. Selama berapa ini Pak Haji? Seterusnya? Bu, kan punya ibu kan nggak ada sosisnya. Itu ibu mesti pakai sosis. Ya udah Pak Haji, terima Ya. kasih Haji. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Yuk. Pak Haji, saya dari Gorontalo mau nanya, ini kan kami mau balik ke Gorontalo, gimana untuk mendapatkan bibit uang? Nggak usah, bibit uangnya lagi nggak ada. Oh lagi nggak ada, kapan tuh Tinggal Pak? 2 pak lagi soalnya. Khusus yang pada sedekah 10 juta. Oh, Iya, nggak apa-apa kan? nggak apa-apa. Kita nuker di BI lagi belum dapat yang 75-nya. Terus kita untuk di rumah pakai centong? Cari dah 75 yang ibu cari sementara pakai duit yang ada dulu. Oh gitu pakai centong. Iya. Duit yang ada aja ya Duit Pak? yang ada dulu. Soalnya kita lagi Ngomongnya apa Pak? Hah? Bilangnya apa waktu lagi gini-gini tuh lagi? Duit saya yang di kantong kabur, duit saya yang di kantong kabur. Lo tinggal nyontek airnya Haji Marco. Oh gitu. Ngapain gue nerangin? Ada di YouTube. Ada gak? Iya, sekarang kalau gue nerangin lagi, aduh. Ini ada pakarnya nih. Ya. Mana? Ayo mana? Mana mic-nya? Mana mic-nya? Saya kan dari jauh-jauh dari Gorontalo Pak. Ya. Itu untuk anak saya yang lagi mendaftar itu poluan. Kira-kira Kalau mau tes di depan pintu suruh tidur, ibu langkahin. Jadi dia suruh tidur di depan pintu, pas mau berangkat tuh ditutup pintunya, ibu langkahin. Waktu ngelangkahin ibu nggak boleh pakai celana dalam. Dia suruh lihat ke atas. Nanti dia bilang, "Nak, terang gak nak? Gelap mama, pakai neon." Kalau terang lulus. Dilangkahin 9 kali. Lulus. Ini berlaku semua. Jadi pintunya di Pintu dibuka boleh, nanti takutnya tawon masuk. Haji, ini penonton TikTok kan banyak yang jaga nih. Ya. Katanya disuruh nenen. Hah. Pada mau nyari tuyul kemana Pak Haji? Nih dia nih, kasih kalian. Ada gak penonton di TikTok? Ah? 26.000 penonton TikTok. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Jadi mau saya gini Pak, Bu. Bisa gak ilmunya RDAY dicerna? Jangan makan langsung ditelan. Dicerna dulu, dikunyah. Ambil yang gampang-gampang, yang susah-susah jangan. Kayak ibu dulu pernah sekolah SD, SMP, SMA yang pernah sekolah. Kan gurunya ngomong gini, kerjakan yang gampang-gampang dulu. Setelah itu baru yang susah. Ini ibu yang di otaknya yang susah-susah. Pak Haji, kalau misalkan nggak ada uang bibit, kan bisa pakai buku tabungan. Kan bisa pakai uang yang ada dulu. Iya, bebas. Jadi ibu, mau saya, bisa gak ibu dan bapak praktekinnya yang gampang-gampang dulu. Yang susah entar dulu. Begitu juga baca Quran 12 juz kan berat. Bisanya 1 juz, ya udah 1 juz dulu. Besok baru tambahin lagi dikit. Kok Pak Haji saya udah 2 bulan kok nggak naik-naik ya? Pasti naik. Pelan-pelan gitu. Pak Haji saya sholat tobat belum bisa 68. Bisanya berapa? Baru 18. Ya udah 18 dulu. Karena kalau buru-buru takutnya bapak dan ibu, kalau ibu ketahuan sama suami. Nanti dia marah-marah. Kamu ngapain sholat banyak-banyak? Jadinya kita ini. Udah jangan sampai ketahuan dulu. Betul. Takutnya bapak dan ibu ketawa-tawa nanti dilihat suami nggak enak. Ibu pakai yang di kuping. Iya betul. Begitu. Maksud saya yang gampang-gampang. Jangan gundah, jangan gelisah, jangan murung, jangan sedih, jangan ngeluh, jangan jengkelan, jangan mancing jengkel, kepancing jengkel. Jangan bawel, jangan cerewet, jangan cemberut dan jangan mikir, jangan komen, jangan cemburu. Jangan dendam, ketus, jutek, dan muka suntuk.